Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita mau satukan hati. Mari kita mau sembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa Allah yang penuh kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama Tuhan kami mau sembah Engkau. Bersama-sama Tuhan kami mau cari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di antara setiap kami. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan setiap kami dalam hari-hari kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan bagi setiap kami melalui firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Pada pagi hari ini saya kembali mengajak saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk kita dapat belajar dan juga untuk kita dapat men-sharingkan sebuah tema yang sudah tidak asing lagi mungkin di telinga kita, yaitu tentang integritas orang Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang yang namanya sikap integritas itu tidak hanya harus kita miliki ketika kita hidup dalam kekristenan atau dalam sikap rohani kita saja, tetapi sikap integritas itu juga sangat erat dan juga dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, apabila saudara adalah seorang pebisnis atau saudara memiliki usaha, bisnis, perusahaan, maka dalam merekrut atau dalam mengambil orang-orang yang akan dipekerjakan atau yang direkrut, maka kriteria utama yang dicari adalah mereka pribadi-pribadi atau orang-orang yang memiliki sikap integritas dan juga menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kenapa? Karena setiap orang-orang atau pribadi yang memiliki sikap integritas adalah mereka yang dapat dipercaya, mereka yang dapat diandalkan, dan juga mereka yang dapat kita terus andalkan dalam setiap situasi maupun kondisi. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki, mengamalkan, mengimankan, dan juga menjalankan sikap integritas adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dan di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab, saudara dan saya, terdapat begitu banyak contoh, ada begitu banyak karakter, ada begitu banyak pribadi, dan juga orang-orang yang begitu luar biasa, orang-orang yang begitu hebat, yang diberikan mandat atau diberikan suatu anugerah dari Tuhan, di mana mereka dapat menjaga integritas dalam setiap kehidupan mereka. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca atau kita akan belajar dari salah satu tokoh, yaitu Yusuf. Mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan sudah sering mendengar tentang cerita Yusuf, di mana Yusuf nanti bisa dibaca di dalam Alkitab saudara di kitab Kejadian ayat yang ke-39 untuk versi lengkapnya. Berkat integritasnya diceritakan apabila Yusuf dipercayakan oleh tuannya untuk memimpin dan juga untuk mengurus setiap aset dan juga kekayaan milik tuannya, yaitu Potifar. Termasuk di dalamnya adalah rumah, termasuk di dalamnya adalah aset, perusahaan, dan juga uang dan segala macam yang terkait dengan Potifar. Dengan kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Yusuf, seharusnya Yusuf memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, untuk mencari suatu keuntungan atau mencari suatu pembenaran dari setiap yang dilakukan. Dan sewaktu-waktu juga Yusuf bisa untuk menyalahgunakan wewenang tersebut untuk hal-hal pribadi dari Yusuf. Tetapi karena pada dasarnya Yusuf adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan, dan Yusuf adalah seorang yang memiliki integritas, maka Yusuf dengan kuat hati untuk menjaga itu semua. Dan Yusuf tidak pernah sekalipun menggunakan atau menyalahgunakan wewenang yang dia miliki untuk mengambil suatu keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan suatu hari Yusuf digoda oleh istri dari tuannya, yaitu istri dari Potifar, untuk dapat berzina. Tetapi karena rasa hormatnya dan rasa cintanya kepada Tuhan, dan juga seperti yang saya katakan tadi,
Yusuf adalah seorang pribadi yang memiliki integritas. Maka dengan cepat dan dengan tegas Yusuf menolak ajakan istri tuannya tersebut. Ayat 8 dan juga ayat 9, Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah, dan ini ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf bahkan lebih memilih lari dalam pelarian. Dia bahkan menerima resiko untuk difitnah dan juga dipenjara. Yusuf menolak ajakan dari istri Potifar bukan karena ia takut kepada tuannya, bukan karena ia takut nantinya akan diadili, nantinya akan dihukum atau bahkan dipenjara, tetapi semata-mata ia menolak ajakan tersebut karena ia tahu bahwa hidupnya dipersembahkan hanya kepada Tuhan dan juga segala kemuliaan hanya kepada Tuhan, bukan kepada tuannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita sudah mengerti dan juga kita sudah mengetahui apa arti dari sebuah integritas itu, maka pada pagi hari ini saya juga rindu untuk kita dapat belajar apa yang menjadi musuh terbesar dalam kehidupan kita, untuk kita boleh mengamalkan atau kita boleh memiliki sikap integritas dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah sifat serakah. Lukas 12 ayat 15 berkata, "Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ayat di atas jelas menjelaskan dan juga menggambarkan apabila Tuhan ingin berpesan kepada kita, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar hidup kita harus hati-hati terhadap yang namanya keserakahan. Orang yang memiliki sikap serakah atau tamak, maka orang tersebut memiliki ciri adalah dia akan selalu mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan cara apapun yang dilakukan. Bahkan terkadang itu cara-cara tersebut melewati cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi yang ada di benaknya atau yang ada di pikirannya adalah saya harus mendapatkan keuntungan dan saya harus mengambil sebanyak-banyaknya keuntungan tersebut. Yang kedua, ciri-ciri dari orang yang serakah atau yang tamak adalah dalam kehidupan segala sesuatu yang dia hasilkan akan selalu berasa berkekurangan atau tidak pernah ada yang namanya cukup dalam hidupnya. 1 Korintus 10 ayat 24, "Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain." Orang yang memiliki sikap integritas seharusnya adalah pribadi yang tidak akan pernah mengambil segala sesuatu yang bukan menjadi hak atau miliknya. Dan juga orang yang berintegritas adalah orang yang tahu batasan di mana mereka sudah merasa cukup dalam hidupnya dan mereka akan selalu bersyukur dengan setiap keadaan yang dimilikinya. Yang kedua adalah sikap kemunafikan atau sikap munafik. Roma 2 ayat 21. "Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri yang mencuri?" Sekali lagi, integritas berarti adalah kita memiliki keselarasan atau kesamaan antara pikiran, antara perasaan, antara segala sesuatu yang kita ajarkan, segala sesuatu yang kita lakukan itu sebanding atau sesuai dengan apa yang kita perbuat. Namun seringkali kita merasa lupa diri, kita seringkali juga terbawa oleh situasi, kita terbawa oleh lingkungan dan juga kondisi kita, di mana seringkali kita mengajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil untuk tidak berbohong, tetapi justru kita sendiri yang menjadi pelaku kebohongan-kebohongan tersebut. Orang yang berintegritas akan melakukan dan menghidupi segala sesuatu yang diimani, yang dikatakan terhadap perbuatannya. Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya adalah tulang belulang dan berbagai jenis kotoran.
Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita menemui rekan kita atau teman kita yang perawakannya atau pembawaannya di luar itu tampak baik, tetapi di dalam siapa yang tahu bahwa setiap orang yang memiliki sikap integritas, sekali lagi mereka harus melakukan apa yang mereka imani, mereka harus hidup dengan iman, dan juga kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang apa kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita ucapkan. Semua itu harus selaras menjadi satu. Itu sebabnya pada pagi hari ini, apabila kita masih hidup dalam bayang-bayang dan juga kita hidup dalam masalah yang tidak kunjung selesai-selesai, ketika kita masih terus ada dalam tekanan, dan juga pertolongan Tuhan mungkin belum nyata dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, mari kita jangan pernah lepas diri dari Tuhan, dan juga mari kita terus menjaga kualitas kehidupan kita. Jangan sampai hanya karena kita dibutakan oleh sikap serakah dan juga munafik tadi, itu boleh menghilangkan setiap perlindungan, setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan penuh kejujuran dan juga integritas, setiap hal yang kita perbuat pasti akan mendatangkan sebuah keberhasilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.